Lu bete sama asisten lu dan Wendy, lu lari kemana? Fortnite. Game. Gue tidak butuh nongkrong. Game. Lu gak butuh nongkrong. Kalau lu tanya gue nongkrong gitu, gue yang ngajak, "Weh bro nongkrong." Serius lu? Never. Udah gak pernah. Hidup gue gak ada siapa-siapa lagi sekarang. Wendy. Bedanya yang pas waktu itu sama sekarang. Dulu gue ngajak nongkrong mulu tiap malam. Tiap malam pasti gue chat orang, gue telepon orang, "Lu di mana?" Gue samperin, "Gue kesana ya." Bosen nih gue, kayak gitu. Apa nongkrong? Buangin waktu, hasil nggak ada. Gue ngomongin orang sama temen gue, besokannya dia ngomongin gue, kon. Itu namanya gibah. Itu kenikmatan bersosial. Kapan nikah? Si itu aja udah nikah. Nanti keburu tua loh. Bacot. Terserah gue mau nikah kapan. Kecuali mau bayarin catering, gedung, lusa gue nikah. Bacot. Prinsip gue, yang penting baik sama orang aja men. Tetep itu men gue men. Baik sama orang, baik sama hewan. Itu aja men gue men. Gak ada dari gue kecil begitu gue. Gak ada gue. Mungkin mulut gue kayak sampah emang. Mulut gue emang sampah. Cuman kalau prinsip gue dari dulu sampai sekarang gak berubah men. Baik sama orang. So you were saying that humanity above religion? Humanity above everything. Love above everything. Everything. Gue nggak ngerti kesalahan gue apa sih emang gue nyakitin keluarga kalian gitu, apa sih yang gue lakukan ke hidup kalian, terus ketika gue hancur apa yang didapat, piala, medali? Enggak men, enggak, lu cuma dapat karma lu sendiri. That's why I sit here right here with you bro. Alasannya karena mereka terlalu sibuk ngurusin gue, sibuk gimana mikirin gimana cara jatuhin gue. Di saat gue terus-terusan bikin sesuatu men. Temen gue banyak beneran dan gue juga udah nggak nyari lagi, nggak berusaha banget untuk dapetin temen, dapetin attention orang untuk mau deket sama gue. Enggak sih, jadi yang mau tulus berteman sama gue, ya datang ke rumah dan tetap datang ke rumah, tetap kembali. Kalau enggak ya fuck you, I don't give a shit. Makanya insya Allah orang-orang yang rajin minum kopi gak mudah kesurupan. Ya, yang rajin minum kopi insya Allah gak mudah kesurupan. Karena itulah jadilah Anda seperti kopi yang kalau diminum membuat yang minum jadi segar. Kemudian yang jahat-jahat dari makhluk-makhluk yang jahat menyingkir. Aroma-aroma yang gak enak pun akhirnya menjadi netral. Kalau ada kopi, hidung yang tadinya mencium aroma parfum kemudian gak bisa bedakan aroma parfum yang lain, maka begitu dikasih kopi, hidungnya jadi netral. Maka jadilah seperti kopi dimanapun Anda berada, bisa menetralkan suasana. Monggo diinjik. Mas, hidupnya enak banget. Alhamdulillah nih mas, kecukupan. Lah emang gaji per bulan berapa? 30 juta, mobilnya 2, rumahnya 2 tingkat gedongan, istrinya cukup 1 aja yang soleha. Emang kerjanya apa mas? Menghayal. Secara fisik, Anda jangan terjebak fisik lagi, sekali lagi. Valentine Anda tidak harus ketemu dengan orang yang Anda tembak, pasangan. Untuk tahu itu jodoh Anda atau enggak, cukup telepon. Manfaatkan teknologi. Telepon gimana kan? Siapa yang ditelepon? Anda ingin tahu jodoh Anda? Iya. Pas malam Valentine, teleponlah. Tanya, malam ini mau kemana? Iya. Kalau dia jawab nggak kemana-mana, itu berarti jodoh Anda. Karena yang namanya jodoh nggak kemana-mana. Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul,
Maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu. Di situ. Tidak ada. Apalagi bilang dia harus masuk penjara dipidana. Nggak ada. Kalau dia tidak pakai masker, tidak jaga jarak, nggak ada. Bahwa negara bisa malakin warga negara, kalau misalnya dia tidak pakai masker, maka bupati bisa menjatuhkan sanksi, ambil duitnya. Nggak bisa, Pak. Gubernur bisa menjatuhkan sanksi, buat pergub aja, kita berikan sanksi dia. Ambil 250.000 duitnya, jatuhkan sanksi di tempat. Pakai Satpol PP. Nggak ada, Pak. Melanggar semua dong. Melanggar, Pak, semua. Gitu. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul. Atau saya punya dugaan, saya ngobrol jelek-jelek begini, teman-teman saya itu menteri semua, Pak. Gitu loh. Ada yang mantan menteri, rata-rata itu ngomong ini kecil. Habib ini kecil. Sehingga masuk akal ketika dibilang silakan kalau menyambut. Ternyata jeder besar. Dan orang-orang berkasak kusuk. Kenapa sih? Non sewu, orang kayak gitu kok jadi idola. Mari kita saya merenung. Kenapa orang kayak gitu jadi idola? Karena nggak ada idola lain. Kenapa nggak ada idola lain? Itu yang harus, kenapa nggak ada orang-orang yang seperti itu sekarang? Di neraka nanti, ada orang dimasukkan neraka dan berkata, Pak Kani, Pak, kenapa saya dimasukkan neraka? Karena kamu berkerumun. Terus satunya lagi, saya nggak berkerumun, saya cuma melaporkan orang yang berkerumun, kenapa masuk neraka juga? Karena kamu melaporkan bukan demi tegaknya kesehatan, tapi